Emang bener ya jin tuh bisa ngirim penyakit ke orang gitu kayak lewat santet gitu? Kok bisa gitu loh? Tapi- Emang ada yang nyuruh? Ya pasti ada yang nyuruh ya. Tetapi biasanya orang yang disantet ataupun orang yang kesurupan kadang si sukma atau si sukma kitanya diambil. Biasanya sih ada perjanjian. Si perjanjiannya tuh kayak apa gitu, kayak taruhan nyawa atau gimana? Ya, Itu Oke. kalau misalkan si kodamnya beda-beda mungkin sesuai amalannya atau gimana? kayak ada sesuai dengan amalannya juga ada sesuai dengan perilakunya. Kalau kamu perilakunya kayak monyet ya hodamnya monyet. Anjir, gitu banget. Three, two, one, and action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang ini pertama kalinya ya, saya ditemani oleh seorang gadis cantik. Karena rata-rata cowok-cowok gitu yang ngobrol berdua seperti ini. Tetapi sekarang konsepnya bukan saya untuk mewawancarai, karena beliau datang sebagai seorang subscriber atau seorang yang yang suka gitu nonton video kita gitu, tim kita gitu ya. Oke, silakan pertanyakan. Silakan perkenalkan siapa, dari mana. Oke, kenalin, nama aku Soleta. Aku dari Tasik, asli Tasik. Asli Tasik. Saya kesini mau nanyain tentang seputar hal gaib Wih, kepada Bapak. mending langsung Langsung aja to the lah ya. point. Mm-mm. Jadi, apakah kamu memang tertarik sama hal-hal gaib gitu? Karena penasaran. Penasaran. Emang apa yang membuat kamu penasaran sih? Yang bikin aku penasaran ya karena emang nggak pernah lihat, Mhm. nggak pernah ngerasain juga gitu. Oh, Ya, apa yang pengen kamu tahu? Wih, kayaknya seorang yang tahu tentang gaib ya. Apa? sebenarnya akhir-akhir ini tuh aku sering nonton YouTube kan, Mm-mm. nonton channel-channel horor gitu, Mhm. santet-santetan gitu. Mhm. Emang bener ya jin tuh bisa ngirim penyakit ke orang gitu kayak lewat santet gitu? Itu tuh gimana sih prosesnya? Wah, kalau dijelaskan secara fisika itu sulit ya. Karena memang tidak ada alat ukur untuk, contoh gini, kalau dalam santet kan ada di badan tuh ada paku ataupun ada apa kan gitu ya. Nah, kalau dijelaskan secara fisika ya nggak mungkin lah ya. Untuk saat ini nggak bisa, belum bisa. Tapi nggak tahu untuk nanti. Apakah bisa jin? Ya bisa jadi. Itu gimana sih? Kok bisa gitu loh? Tapi- Emang ada yang nyuruh? Ya pasti ada yang nyuruh ya. Yang pikirannya tuh kok bisa gitu si jin tuh bawa penyakit atau ya bikin kita sakit-sakit, bikin kita lumpuh gitu. Itu gimana sih? Setiap orang pasti ada jinnya gitu, ada yang mengganggu jinnya. Nah, yang penyakit itu biasanya jin-jin suruhan itu yang langsung ke kitanya itu ada yang kan jin itu berbeda-beda bentuk, ada yang bentuknya ular, ada yang bentuknya harimau dan lainlah yang namanya yang disebut dengan siluman. Untuk kelumpuh biasanya sih kayak dibelit ular dan lain sebagainya. Sebenarnya saya juga secara pribadi sih gak melihat secara gamblang bahwa jin itu sedang memakan atau melilit, tetapi biasanya orang yang disantet ataupun orang yang kesurupan kadang si sukma atau si sukma kitanya diambil gitu, Rohnya berarti ya? Bukan sukma gitu. Kalau roh kan tetap ada di sana ya, kesadarannya. Jadi kesadarannya ada yang dialih oleh para jin gitu. Jadi si kesadaran kitanya ada yang dikunci. Karena dikuncinya, kalau penglihatan para indigo atau penglihatan orang yang bisa itu dikuncinya nggak ada di badannya, kadang dipindah kemana. Pernah kan dengar, oh kamu mah kosong. Maksud kosong tuh tidak ada dalam dirinya, tapi kadang di kamu emang ada di mana dia, di gunung itu kesadarannya gitu. Tapi saya juga nggak bisa menjelaskan secara ilmiah gitu. Terus apalagi? Terus itu yang ngirim santetnya itu gimana tuh? Ada perjanjian dengan jin. Jadi si dukun atau bisa dikatakan dukun santet ataupun orang yang bisa menyantet itu ada perjanjiannya. Biasanya sih ada perjanjian. Si perjanjiannya tuh kayak apa gitu, kayak taruhan nyawa atau gimana? Iya, karena ilmu santet katanya, saya juga tahu lah pokoknya, tapi ini masih semuanya pasti katanya ya. Katanya untuk ilmu santet itu taruhannya emang nyawa. Dan gak tahu setiap bulan ataupun setiap tahun itu harus punya minimal korban untuk disantet. Maksud perjanjian tuh bukan berarti gini ya.
orang yang benar-benar mempelajari itu perjanjian langsung sama jinnya. Terus juga ada keturunannya. Si keturunan itu nggak ada perjanjian sama jin ataupun sama ilmunya, nggak ada. Cuman diwariskan si ilmunya. Atau kamu nih, Gimana? anggap aja kamu tuh keturunan orang yang suka, yang bisa gitu ya. Nah kamu ujug-ujug bisa, ya ujug-ujug bisa nyakitin Walaupun orang, kita dari awalnya nggak mempelajari, tapi membunuh tanpa menyentuh. Iya, iya kayak gitu. tapi pasti semuanya ada hukum karmanya. Gak tahu masa hukum karma. Kalau yang saya yakini sih, apa sih hukum karma? Kalau saya sih gak percaya karma ya, karena memang kita hidup kan dengan takdirnya masing-masing. Memang sih ada istilah bahwa kita hidup bagaimana dengan perbuatan kita, tapi bukan karma juga namanya gitu. Kamu nyuruh untuk santet dia, tapi enggak mesti balik lagi ke kamu, enggak. Terus kemana? Ya enggak mesti gitu, nggak mesti harus kembali lagi ke kamu, ke sakitnya, enggak. Ada, terus ada, kenapa ada yang kayak gitu balik? Emang ada, cuman nggak setiap itu kayak gitu. Cuman karena hukuman itu ada yang dijelaskan ataupun ada yang ditampakkan di dunia ketika hidup, dan ada juga yang nanti setelah mati itu. Tetapi beruntunglah kalau kesiksaan itu ada di sebelum kita masih hidup, sebelum mati. Beruntung kenapa? Karena bisa tobat. Kamu kok suka sama santet? Mau nyantet kamu? Enggak, karena aku udah dibilang, aku kemarin nih nonton Tentang santet. Oh gitu, sampai ngeri gitu efeknya. Emang iya. Sampai ada yang lumpuh. Terus kalau misalkan nih si A nyantet si ibunya si B, tapi yang kena malah anaknya. Itu kok bisa meleset gitu? Ya bukan meleset juga sih. Kadang gini ya, mungkin dia santetnya salah sasaran gitu. Iya, karena kan setiap pertahanan manusia itu beda-beda. Nih, seseorang mau nyantet, yang disantet itu ustadz yang taat agama. Kira-kira mempan nggak yang benar-benar taat agama? Enggak lah. Belum tentu juga. Iya sih. Mana aku tahu. Iya itu, mana aku tahu gitu, belum tentu. Tapi jika intinya gini, intinya sih tetap aja izin dari Allah yang menciptakan. Oh nih, kalau kena berarti ujian. Kenapa sih si ustadz ya disantet? Dia kena berarti ujian bagi dia. Kok masih kena kesantet sih? Seberapa dekat sih dengan Allah? Terus nggak kena, oh berarti emang ujiannya bukan untuk si yang kena santetnya, tetapi untuk yang menyantetnya. Kok ilmu saya gak sampai sih? Apa yang salah? Jadi semuanya tetap ujian nih. Kalau posisi pemahaman saya, paham nggak? Paham. Jadi kamu masih takut sama santet? Ya kalau kena santet mah takut. Kenapa? Dong. Yang pertama jelas takut dong, Iya, karena emang gak mau sakit, gak mau sakit-sakitan. Oke, ceritanya kamu Sial. gak sakit karena santet, tapi kamu sakitnya karena yang lain. Contoh, sakit jantung, sakit, kan sama-sama sakit itu. Ya kan kalau sakit jantung mah kita bisa mencegahnya dong dari awal. Emang kalau santet gak bisa gitu? Ya kan nggak tahu. Nah itu. Aduh, nggak tahu sih ya. Jadi maksud saya itu sama hal, penyakit itu sama halnya seperti yang dijelaskan di konten sebelumnya, kan ada ya yang yang sama itu Mbah Firman ada kan jelaskan. Jadi kita benar-benar ada bukan persiapan untuk disantet juga sih, tapi pencegahan gitu. Masih takut disantet? Takut dong. Karena disantet. Tapi kalau masih takut santet? Ya ngeri aja sih dengernya. Oh ngeri, oke. Berarti udah agak takut kalau ngeri. Oke, pertanyaan kedua. Oke. Masih seputar gaib lah ya, pasti gaib. Terus aku pernah nih, bukan temen sih, jadi kayak di sekolah. Terus aku lihat ada di kelas dia kesurupan gitu. Kenapa rata-rata orang yang kesurupan tuh suka ngaku-ngaku dia tuh dulunya manusia gitu. Terus semasa hidupnya tuh gimana gitu diceritain, itu emang bener manusia apa gimana? Kalau sepemahaman saya ya, pemahaman sama saya, ya otomatis bukan lah. Bukan. Ngapain manusia masih hidup lagi gitu? Bukan manusia, itu aja jawabannya. Bukan manusia. Iya, bukan. Berarti bisa jin. Ya, jin. Setan gitu. Ya karena kalau hidup di dunia kan bukan, kalau selain manusia ya jin.
yang hidupnya seperti ini, karena kalau malaikat kan lain lagi tugasnya. Gitu. Kamu akan percaya atau enggak kalau ada yang ngaku itu? Apa? Kalau ada yang kesurupan ngaku itu bahwa saya pernah hidup dulu, saya enggak? Ya percaya nggak percaya sih. Kenapa percaya? Nggak percaya. Ya berarti ada percayanya kan? Soalnya bisa aja bener, bisa aja enggak kan, belum tentu. Bener nggak? Oke. Enggak. Iya itu gak bener. Oh nggak bener. Karena kan tadi itu apakah itu manusia? Bukan, kan saya bilang bukan. Kenapa bukan? Karena itu jin. Terus kenapa dia tahu di sini dulu ada orang yang bernama ini dan kehidupannya seperti itu? Ngaku-ngaku gitu. Kenapa? Ya karena mereka itu hidup lebih lama dari kita. Mungkin umurnya ratusan tahun, ribuan tahun. Dan mereka itu memperhatikan setiap orang, bahkan kamu sendiri ketika kamu meninggal nanti, saya meninggal nanti. Si jin yang suka mengikutin kita itu benar-benar tahu tentang kita, kelakuan kita, perjalanan kita gimana. Nanti ketika kita mati, meninggal, dan si jin itu gak meninggal gitu, dan dialah yang berperan. Jadi merasa diri itu ya pernah hidup. Masih takut sama yang itu? Enggak. Oh udah, kalau nggak takut banget aman. Tanya ketiga. Oh banyak. Bahasan banyak. Alhamdulillah. Bahasan kan bilang ada jin yang ngikutin ya. Apa itu kodim? Oh khodam mungkin. Khodam. Kodim. Nggak tahu. Aduh. Khodam. Kayaknya Apa jin tentara kalau kodim ya. Bener ya? Kalau kodim mah tentara kan ya? Oh iya. Sumpah. Yaudah nih. Ini aku nanya ya. Apa sih khodam tuh apa sih? Ya itu khodam itu jin pendamping katanya. Itu bisa jadi dari perjanjian keruhun ataupun nenek moyang kita. Perjanjian dengan itu. Pernah kan mendengar 7 turunan? Nah itu 7 turunan menjaga kita, itu namanya biasanya disebut dengan khodam, ataupun yang dipanggil oleh kita untuk melindungi kita, gitu. Itu disebut dengan khodam. Gitu, Mbak. Apa bisa manusia biasa kayak kita nih munculin khodam? Sampai saat ini saya belum pernah pribadi melihat khodam atau apa. Tapi mungkin Mbah Firman itu dia sering melihat khodam karena bentuknya beda-beda, tergantung, ada yang ular, ada yang harimau. Tapi kalau kucing, saya nggak tahu tuh, kucing atau kelinci nggak tahu, nggak ada enggak ya? Kalau kucing dan kelinci ada nggak sih khodam? Khodam kucing, cacing atau khodam cacing? Coba kebayangkan kalau khodamnya cacing. Atau kalau jangan cacing lah ya, kumbang atau apa ya? Yang lebih melata itu apa? Khodamnya itu khodam ikan gitu. Ikan ada ya kayaknya ya? Khodam ikan. Emang ikan melata? Oh, bukan ya. Khodam kada, coba bayangkan. Itu kalau misalkan si khodamnya beda-beda emang sesuai amalannya atau gimana? Ya kayak ada sesuai dengan amalannya, juga ada sesuai dengan perilakunya. Kalau kamu perilakunya kayak monyet, ya khodamnya monyet. Anjir gitu banget. Bukan berarti saya bilang kamu itu ya. Kadang ada yang sesuai. Kadang gini lah. Di sini ada jin yang berbentuk monyet. Terus kelakuan kita tuh percis kayak itu. Kadang dia suka karena menemukan jati dirinya. Jadi yang menemukan jati dirinya itu bukan kamu menemukan jati diri sebagai monyet, tapi monyet itu menemukan jati diri sebagai kamu. Wah ini ada. Ada lagi? Udah segitu aja. Yakin? Oke. Nah, jadi mungkin teman-teman kalau khususnya orang Tasik, karena memang kita di sini di Tasik, ini studionya juga di Tasik, di Hornet Studio, itu ada nanti di deskripsi. Jadi seandainya ada yang seperti Mbak ini, yang orang sini, kalau mau nanya-nanya ya itu hubungi aja sama Hornet Studio aja. Nanti kita bisa ngobrol bareng, tanya-tanya seputar permistisan, insya Allah sebisanya kita jawab. Kalau saya gak bisa kan banyak teman-teman yang lain gitu ya. Oke, kamu udah kenapa? Enak. Aduh ya. Udah, nggak ada lagi. Udah. Yakin? Kamu kan sering nonton channel-channel yang kayak gitu. Yang paling menyeramkan itu apa? Ya itu yang santet. Sampai nyerang ke anaknya, ke suaminya. Ya itu kadang itu juga bisa jadi bukan santet loh. Apa dong? Ya kan itu kadang jin iseng.
jin iseng yang mengadu domba gitu, mengadu domba. Nanti gini ya, nih jin iseng ya ngadu domba nih, caranya kayak gitu. Jadi kita tuh disakitkan, terus kita tuh nanya sama orang pinter. Orang pinternya katanya orang pinter, kenapa? Karena kita yang bodoh gitu, kenapa nanya sama dia. Nah, bener? Iya, terus. Kenapa dikatakan orang pinter kan gitu? Karena kita bodoh nanya. Kamu mungkin orang bodoh, nanya. Iya, saya orang bodoh makanya nanya. Nah, jadi si orang pinter itu nanti melihatnya itu si jin yang membuat kita sakit tuh ngomong, oh saya sakit tuh karena gara-gara dia. Yakin gak, bener gak? Kalau dia yang yang mengguna-guna. Enggak. Nah itu, jadi itu yang disebut dengan kita diadu domba. Ada itu istilah pelet. Nah, iya pelet. Apa pelet? Gak tau, makanya kamu nanya. Pelet, apa sih pelet tuh? Ada lagunya kan ya? Lagu dangdut tuh. Semar mesem. Nah, itu kumaha laguna teh? Semar mesem. Aku mau nanya nih, apa bedanya santet sama pelet? Pelet santet gitu ya, biasanya lebih ke menyakiti. Kalau emang pelet gak menyakiti? Enggak. Kok enggak? Enggak sih, kalau belum sadar. Kok udah sadar berarti sakit ya, baru ngerasa sakit. Gitu. Kalau santet kan sadarnya sakit. Nah kalau pelet nggak sakit, tapi kalau sadar ya sakit. Maksudnya gini, kan pelet biasanya untuk kamu nih suka sama orang nih. Nah dia tuh nggak suka. Bagaimana caranya dia suka sama kamu? Itu biasanya memakai bantuan pelet. Dukun gitu, lewat dukun. Ya nggak tahu lah, saya nggak tahu dukun. Bahkan kamu sendiri juga bisa memelet dengan cara kamu cari-cari. Kan bukan dukun, Google bisa dikatakan dukun enggak ya? Di Google juga banyak pelet. Benar. Tapi efek sampingnya Pak, pelet itu bisa menyebabkan pikun. Nah, kayak gitu. Nanti kalau kamu kalau nggak pikun kayak orang gila ya udahnya. Iya, udah gila. Kan pelet yang paling parah itu, ada yang disebut semar mesem kan ya? Karena di lagu itu kan. Jaran goyang semar mesem gitu kan, pelet paling dahsyat itu. Bahkan yang paling parah itu ada yang orang yang dinikahkan dengan kayu. Buset. Ya, pernah denger gak? Anu dinikahkan yang tunggul Batu. Jadi tuh dibayangannya tuh orang gitu, tapi enggak, kayu. jadi enggak, bukan gitu. Maksud dinikahkan tuh supaya dia tidak nikah. Jahat banget. Dikunci sama itu. Itu sih jahil. Itu biasanya orang yang disakiti. Orang yang berarti jangan suka menyakiti ya. Iya, jangan suka menyakiti. Oke, ada lagi bahasa Anda. Astagfirullah. Jangan sih, nggak ada. Udah yakin. Oke. Cukup sekian dan terima kasih. Oke teman-teman, mohon maaf mungkin di bincang kali ini agak santai lah, bisa dikatakan santai. Kenapa? Karena kita tidak mau menampilkan suasana yang mengerikan bersama orang yang bertanya gitu. Kenapa? Kalau kita memberikan suasana yang menakutkan, saya takutnya beliau kesurupan. Amin. Oke, seandainya ada teman-teman khususnya dari Tasik bisa menghubungi ke Hornet Studio, mau tanya-tanya masalah hal-hal seperti itu. Kalau bisa saya jawab, kalau enggak kan banyak teman-teman lagi yang lebih bisa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, gemper kamu.